Nah, seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya di materi yang pertama, bahwa salah satu kendala yang sering dihadapi dalam pembangunan jalan adalah keterbatasan ketersediaan material berkualitas sesuai standar atau spesifikasi. Sementara di lain pihak, upaya pemerintah meningkatkan jumlah atau kapasitas pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU akan berdampak pada peningkatan jumlah fly ash dan bottom ash yang dihasilkan. Nah, sesuai peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 bahwa faba PLTU ini sudah tidak lagi dikategorikan sebagai limbah B3, tapi dia dikategorikan sebagai limbah non B3. Katanya karena proses pembakaran batu bara di PLTU ini dilakukan pada temperatur tinggi, sehingga kandungan karbon yang terbakarnya kecil dan lebih stabil untuk disimpan. Jadi bisa kita lihat hasil pengujian karakteristik fly ash dan bottom ash dari 19 unit di unit PLTU ini yang dilakukan oleh Kementerian LHK ini, yang memang menunjukkan bahwa kandungan bahan-bahan atau logam-logam berat di fly ash bottom ash semuanya berada di bawah batas minimum yang ditentukan. Namun walaupun faba PLTU dikategorikan non B3, namun peningkatan jumlah faba tetap saja akan mengakibatkan atau berdampak pada pencemaran lingkungan. Jadi pencemarannya bukan dari kandungan logam-logam beratnya, tapi dari volumenya. Makanya atas bekerja sama dengan antara PU dan PLTU ini diperlukan upaya agar faba yang dihasilkan PLTU ini dapat digunakan. Jadi selain untuk mengurangi dampak peningkatan jumlah faba terhadap pencemaran lingkungan, juga bisa mengatasi kendala keterbatasan material perkerasan jalan yang berkualitas untuk kita di bidang kebina marga. Nah, kajian-kajian yang berkaitan dengan potensi pemanfaatan faba ini sebetulnya sudah cukup banyak dilakukan. Dan berdasarkan hasil-hasil kajian tersebut telah disusun ketentuan-ketentuan pemanfaatannya baik untuk timbunan pilihan maupun untuk lapis fondasi. Itu bisa kita lihat di SKH 1515. Itu spesifikasi khusus untuk timbunan pilihan dan lapis fondasi menggunakan abu batu bara, fly ash dan bottom ash. Nah, cuman ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam spesifikasi tersebut, adalah bahwa fly ash yang digunakan untuk timbunan pilihan harus fly ash kelas C atau kelas F sesuai SNI 2460/2014, dan harus 100% lolos AYAKAN nomor 4. Kemudian bottom ash-nya itu adalah maksimum 37,5 mm ukuran maksimumnya. Dan untuk menjamin fly ash dan bottom ash yang digunakan telah memenuhi persyaratan ukuran butir sebagai mana poin 1, poin 2 ini, maka sebelum diangkut ke lapangan dan dihamparkan, fly ash dan bottom ash ini harus dipisahkan terlebih dahulu dan diayak, ya, dipisah atau diayak terlebih dahulu untuk memisahkan material-material yang berukuran butir di atas ukuran maksimum yang ditetapkan.
Nah, parameter utamanya khusus untuk pemanfaatan faba sebagai material timbunan, parameter utamanya adalah CBR. CBR setelah dipadatkan sampai 100% kepadatan kering maksimum dan direndam selama 4 hari. Nah, di sana dinyatakan minimum 10% bersama dengan timbunan pilihan biasa di spesifikasi umum. Hari ini tadi sudah dijelaskan bahwa sejak dikeluarkannya faba PLTU dari kategori limbah B3, kajian-kajian dalam rangka atau upaya pemanfaatan faba sebagai material timbunan pilihan telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Dan dua contoh faba yang kita kaji di sini adalah faba PLTU Banten 3 Lontar dan faba dari PLTU Teluk Balikpapan. Ini adalah kondisi penampungan atau ya penampungan faba di lapangan ini untuk faba dari PLTU Banten. Yang di sebelah kiri adalah penampungan fly ash-nya. Terus yang di sebelah kanan adalah bottom ash. Kemudian nanti di laboratorium kita saring, kita keringkan untuk mengeluarkan butiran-butiran ininya maksimumnya. Nah, seperti yang di gambar yang di bawah, sebelah kiri fly ash yang sudah kita ambil, yang kita ambil dari lapangan. Kemudian bottom ash yang sebelah kanan adalah bottom ash. Nah, ini adalah hasil pengujian TCLP untuk masing-masing fly ash atau fly ash dan bottom ash dari PLTU Banten Lontar dan Teluk Balikpapan ini. Hasil pengujian memang menunjukkan bahwa parameter-parameter atau logam-logam berat yang ada di dalam faba itu sendiri kandungannya lebih kecil dari persyaratan minimum yang ditetapkan di dalam spesifikasi yang ditetapkan dalam peraturan Kementerian KLH. Sehingga dengan demikian potensi dari segi kandungan logam beratnya mungkin boleh dikatakan tidak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan. Nah, kemudian selain uji kimia ini kita dapat hasil uji kimia ini kita dapatkan dari masing-masing PLT. Kemudian untuk karakteristik uji kimianya ada di sebelah kanan ini ada kandungan SiO2 dan seterusnya. Memang terlihat di sini baik yang dari PLTU Lontar maupun PLTU Balikpapan dominan mengandung silikon dioksida ya, SiO2 lebih dari 30%. Kemudian kadar kapur, kalau kadar kapurnya itu yang CaO, kalsium oksid, ini yang PLTU Lontar kurang dari 10%, PLTU Teluk Balikpapan lebih dari 10%. Kemudian kalau kita bandingkan dengan persyaratan kelas fly ash, bottom ash sesuai SNI atau ASTM, yang lontar ini kita kategorikan sebagai fly ash kelas F. Dia CaO-nya lebih kecil dari 10%. Kemudian yang lontar, yang Balikpapan kategorikan fly ash kelas C. Ini adalah sifat fisik kedua jenis faba. Jadi kalau kita lihat hasilnya seperti ini, kalau kita lihat di grafik ini ya, di grafik yang kelihatan ini, kalau dari gradasinya, bahwa untuk bottom ash dan fly ash yang dari lontar ini cenderung lebih kasar dibandingkan dengan fly ash dan bottom ash dari Teluk Balikpapan. Jadi yang merah ini adalah yang paling bawah ini adalah
gradasi dari bottom as PLTU lontar. Kemudian yang merah yang ini adalah fly ash, gradasi fly ash dari PLTU lontar. Dibandingkan dengan yang biru ini yang dari Balikpapan, yang lontar ini cenderung lebih kasar, walaupun yang ini ada persentase lolos 200-nya lebih dari yang di Balikpapan. Namun secara umum gradasinya lebih kasar. Terus yang kedua, dari segi keseragaman butiran. Jadi kelihatan yang dari lontar ini cenderung lebih bersifat kontinus ya. Antara dari 200 sampai ke nomor 2 ini cenderung kontinus. Dibandingkan dengan yang dari Teluk Balikpapan. Ya gradasinya relatif seragam. Jadi numpuk di antara saringan 8 sampai nomor 4. Ini nanti akan berpengaruh ke kekuatan atau daya dukung yang bisa dicapai di lab, khususnya di lab dulu. Itu pindah. Om Sambo keluar saya. Oke, saudara di belakang. Nah, kemudian di lapangan, di laboratorium, untuk pemanfaatannya, faba ini atau fly ash dan bottom ash ini harus dicampur terlebih dahulu. Ya, tidak bisa hanya menggunakan fly ash atau juga hanya menggunakan bottom ash. Tapi fly ash dan bottom ash harus dicampur dengan presentasi yang sedemikian rupa. Jadi kita desain beberapa variasi presentasi antara fly ash dan bottom ash. Nah, kemudian kalau ini hasil kajian kita untuk faba lontar, kita uji untuk FA0. FA0 ini maksudnya 100% bottom ash. Kemudian nanti FA 10% sampai dengan FA 50%. 50% FA, 50% bottom ash. Kemudian kita loncat ke FA 100, dari semua FA tanpa bottom ash. Nah, kalau kita analisis distribusi ukuran bukitnya seperti yang kita lihat di gambar ini, dari semakin banyak bottom ash, distribusi ukuran bukitnya semakin kasar, karena memang bottom ash mempunyai gradasi yang lebih kasar daripada fly ash. Kemudian sama untuk faba yang dari Kalimantan, dari PLTU Teluk Balikpapan, juga kita lakukan kombinasi antara fly ash dan bottom ash ini berbagai variasi sampai 80% bottom fly ash. Jadi kita masing-masing dengan gradasi seperti yang terlihat pada gambar yang di sebelah kanan. Nah, kemudian dari masing-masing variasi presentasi fly ash itu tadi kita lakukan pengujian pemadatan dan CBR. Jadi hasilnya bisa kita lihat di layar. Yang tabel pertama dan gambar pertama ini adalah untuk faba dari PLTU lontar, PLTU Banten 3 lontar. Jadi kelihatannya di sini dari nilai CBR yang dihasilkan untuk FA0 atau 100% bottom ash itu sudah mampu menghasilkan CBR 27. Jadi udah cukup besar, udah lebih dari persyaratan minimum yang ditentukan dalam spesifikasi. Kemudian semakin banyak fly ash di dalam campuran faba, itu sekitar 10%, nilai CBR-nya meningkat. 20% juga meningkat sampai 50%. Bahkan di FA 40% ini, di FA 40% berarti bottom ash-nya 60% bisa mencapai CBR 81. Ini saya rasa untuk timbunan pilihan ini udah ada kategori yang sangat besar, tinggi. Namun ketika FA-nya kita tingkatkan lagi menjadi 50%, ternyata CBR-nya juga turun kembali CBR-nya. Jadi efektifnya di sini atau maksimum di sini adalah
81% CBR pada jumlah pemakaian FA 40%. 40% dari total fly ash dan bottom ash. Nah, kemudian CBR FA 100 tanpa bottom ash, dia udah jauh menurun, cuma 2,6. Ini yang tadi yang kalau kita plotkan dalam bentuk kurva, dari beberapa variasi persentase yang kita rancang di sini, kita lakukan pengujiannya, kelihatannya dari FA 0% sampai 50% itu bisa atau berpotensi untuk digunakan sebagai material lapis timbunan. Dan paling efektif ketika kita menggunakan FA 40%. Nah, sedangkan untuk PLTU Teluk Balikpapan, hasil pengujiannya cukup berbeda jauh dibandingkan dengan yang kita dapatkan dari PLTU Kabupaten PLTU Banten 3 Lontar. Walaupun dia masih mampu menghasilkan nilai CBR lebih besar atau ya lebih besar dari 10 sesuai persyaratan minimum untuk pemanfaatan faba ini sebagai material lapis timbunan. Tapi nilai CBR yang dihasilkan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan faba yang dari kabupaten dari Banten. Jadi ini diduga karena gradasinya ada pengaruh. Yang gradasi lontar ini relatif lebih kasar, sedangkan yang Balikpapan cenderung lebih halus. Terus yang dari lontar ini cenderung bergradasi menerus, sementara yang dari Balikpapan relatif seragam. Nah, kemudian khusus untuk faba dari PLTU Lontar, Kabupaten PLTU Banten Lontar, kita juga sudah melakukan uji coba di lapangan di lingkungan Bintek. Jadi komposisi fly ash dan bottom ash yang kita gunakan itu sesuai dengan desain 40% fly ash dan 60% bottom ash. Yang tadi di laboratorium kita dapatkan nilai CBR-nya sampai 81%. Nah, tahapan-tahapannya mulai dari pencampuran. Cuman pencampuran antara fly ash dan bottom ash memang dilakukan di PLTU Banten 3 Lontar. Jadi di sini kami hanya mendampingi dan dengan persentase sesuai yang kita tentukan 40% fly ash. Kemudian nanti dicampur langsung di lokasi penghasil. Nah, setelah dicampur baru diangkut ke lokasi penghamparannya di Pusdatan. Nah, pada tahap ini faba yang diangkut dari PLTU Banten 3 Lontar ditempatkan langsung pada lokasi penghamparannya di lapangan. Nah, kemudian setelah tempatkan kita ambil contoh secukupnya untuk pengujian kadar air awal. Dari pengujian kadar air awal ini nanti digunakan untuk menentukan jumlah air yang harus ditambahkan untuk mencapai kadar air optimum. Jadi berdasarkan kadar air awal dan dengan berat total faba yang tersedia yang telah diketahui, kemudian kita hitung penambahan air yang diperlukan untuk menghasilkan kadar air faba sesuai OMC. Nah, kemudian nanti kita tambahkan, selanjutnya kita kita campur supaya benar-benar kadar airnya merata, walaupun belum tentu normal, tapi ya berharap relatif merata. Jadi ini kita lihat ini semprotkan dari truk tangki air ini, dari kol tangki air disemprotkan ke sini, kemudian nanti dicampurkan dengan menggunakan beku. Ya, berharap kadar airnya bisa merata.
Nah, kemudian setelah dicampur, dilakukan penghamparan. Penghamparan pun karena memang lokasi kita terbatas, cuma sekitar 30-an meter. Dari penghamparannya pun dilakukan dengan menggunakan beku. Dengan menggunakan beku, jadi faba yang tercampur dihamparkan di atas badan jalan yang telah disiapkan dengan bantuan beku dan dibantu dengan tenaga manusia menggunakan alat perata breaker. Nah, kemudian setelah dihamparkan dilakukan pemadatan. Nah, pemadatan ini pun karena ini ketebalan ini pemadatan awal kita menggunakan vibro roller 2 sampai 3 lintasan. Nah, kemudian selanjutnya kita menggunakan alat pemadat tanpa getar sampai secara visual terlihat stabil. Nah, ini juga nanti mungkin perlu dipertimbangkan di dalam pemilihan jenis alat pemadat ini. Jadi ini pemadat awal kita menggunakan vibro, kemudian dilanjutkan dengan alat pemadat tanpa digetarkan. Mungkin bisa kita lihat di gambar yang di sebelah kanan. Kemudian untuk pemadatan akhir kita lakukan dengan menggunakan alat pemadat ringan dengan atau tanpa getar. Nah, ini adalah hasil pengujian mutu terhadap hasil pengujian rutinnya, pengujian rutin dari mutu faba yang didatangkan dari PLTU pada saat pelaksanaan di lapangan. Ini kebetulan pelaksana atau kedatangan material ini dalam tiga tahap ya. Tahap pertama untuk lapis fondasi, untuk yang lapis paling bawah. Terus ada tahap kedua, ada tahap ketiga. Tahap ini kebetulan kita hamparkan ini dalam 3 lapis. Jadi setiap lapis atau setiap kedatangan material kita ambil contohnya, kemudian kita lakukan pengujian gradasi. Juga termasuk pengujian pemadatan dan CBA. Nah, sebetulnya dari hasil pengujian ini kelihatan bahwa material-material faba yang datang di setiap tahap ini relatif tidak kurang konsisten, terutama dari gradasi. Jadi yang datang di tahap pertama ini lolos 253, tahap kedua 44, tahap ketiga cuma 28. Kemudian dari CBR-nya yang tahap pertama dan tahap ketiga relatif sama. Kemudian yang tahap kedua relatif kecil. Jadi kemungkinan ya gradasi faba memang awalnya kurang konsisten faba yang dihasilkan, baik fly ash maupun itu mungkin terutama gradasi dari bottom ash-nya di sana di lapangan. Tapi walaupun dengan gradasi yang kurang konsisten, yang tidak sama ini, tapi kalau nilai CBR-nya masih mampu menghasilkan CBR lebih besar dari 10%, jadi tetap memenuhi persyaratan. Nah, kemudian hasil pemadatan di lapangan pun kita coba lakukan pengujian pengendalian mutu ya, pengendalian mutu lapis timbunan yang menggunakan faba. Jadi dilakukan setelah pemadatan. Ya, pengujiannya dilakukan dengan menggunakan alat senkon. Dari setiap lapis ini, setiap lapis kita lakukan pengujian senkon. Dan hasilnya bisa kita lihat di tabel ini. Terlihat bahwa tingkat kepadatan lapangan masih kurang. Nah, ini kemungkinan karena gradasi itu tadi, karena salah satu istilahnya kendala, bukan kendala ya, karena yang bervariasinya gradasi menyebabkan kepadatan yang dihasilkan pun bervariasi. Sementara pembanding kita tetap mengacu ke
hasil desain delay. Jadi setelah dilakukan selain pengujian kepadatan, kita juga melakukan pengujian DCP. Pengujian DCP sebetulnya di sini untuk yang pertama sekali untuk mengetahui keseragaman kepadatan dari permukaan sampai dasar. Jadi pengujian DCP dilakukan setelah tahap ketiga ini dipadatkan. Jadi kalau dari grafik DCP-nya kelihatannya dari permukaan sampai ke dasarnya relatif seragam. Jadi dia menunjukkan kurva hubungan antar jumlah tumbukan dan kedalaman relatif linear. Walaupun mungkin kalau digambar lebih teliti lagi, memang kelihatan di lapis kedua cenderung lebih curam. Cenderung lebih curam ini menunjukkan kepadatannya rendah, CBR-nya pun lebih rendah seharusnya. Dan memang terbukti di lapangan ini seperti ini nilainya tingkat kepadatannya lebih rendah. Kemudian hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai CBR ini kebetulan kita lakukan segera setelah lapis ketiga dipadatkan dan setelah berumur 4 hari. Nah, kelihatan memang awalnya 29,8, kemudian setelah 4 hari dia meningkat menjadi 44,20. Jadi ini diduga ada reaksi yang berlangsung di sini, ada reaksi self cementing, reaksi semen dari faba itu sendiri. Nah, ini adalah hasil uji coba kami atau hasil kajian kami bahwa faba PLTU itu pada prinsipnya dapat digunakan sebagai material lapis timbunan pilihan, dapat menghasilkan CBR yang besar dari 10%. Namun hal-hal yang perlu diperhatikan itu adalah pengendalian mutu rutin, mencakup pengujian gradasi, karakteristik pemadatan, kemudian CBR. Nah, karakteristik pemadatan pada saat kita melakukan pengujian atau pengendalian mutu rutin ini bisa dijadikan pembanding pada saat kita melakukan atau pada saat kita menentukan tingkat kepadatan lapangan. Dibandingkan kita banding dengan hasil pengujian di desain awal, saya rasa mungkin kurang cocok lagi karena gradasinya itu tadi, karena gradasinya yang bervariasi. Kemudian juga disarankan metode pelaksanaan yang mencakup pencampuran fly ash dan bottom ash, juga pencampuran dengan air, alat penghampar, alat pemadat, juga mesti nanti dipilih yang benar-benar sesuai atau dipertimbangkan, termasuk kondisi cuaca pada saat pelaksanaan. Nah, ini kira-kira hasil pelaksanaan kami di lingkungan Bintek. Ini sekarang sudah berumur hampir setahun ya, berapa bulan, dan kondisinya masih relatif baik, masih baik. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Balikkan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Profesor. Masih cukup panjang juga nih waktunya nih, baru jam 10.53. Bapak cuma menyampaikan 30 menit nih dari waktu alokasi 1 jam. Jadi kita punya waktu untuk tanya jawab ini bisa sampai 60 menit nih. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dan biasanya karena waktunya panjang, akan ada yang diizinkan untuk bertanya langsung nih. Jadi silakan raise hand kalau mau bertanya langsung kepada Pak Profesor, kami persilakan. Tanya Pak. Dari siapa nih? Mohon raise hand dulu. Dari Rudi Pak. Oh, Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Tanyakan Ya. langsung saja ke Pak Sil. Tanya Pak Silverter, tadi di pengujian kepadatan, di situ ternyata nilainya variasi 94 sampai 98%.
artinya tidak memenuhi kepadatan laboratorium ya. Nah, apakah material yang dibawa ke lapangan ini masih mengalami degradasi akibat temperatur atau dengan akibat pemadatan itu sendiri, Pak? Sehingga kepadatan yang dihasilkan di lapangan itu tidak maksimal. Dan kedua, apakah bahan material faba ini dapat dicampur dengan agregat lain, misalnya tanah atau material kelas C yang lain, Pak, untuk lapis pondasi. Ya, terima kasih, Pak. Silakan Pak Sil. Baik Pak, terima kasih Pak. Dugaan kami mengenai kepadatan yang tercapai di lapangan ini, yang pertama sekali dari dari gradasi Pak. Gradasi faba yang kita datangkan, apakah itu karena gradasi faba di lokasinya memang tidak konsisten setiap kali produksi kah, atau proses pencampuran kita desain 40-60, tapi ternyata di lapangan misalnya ada ininya sedikit, ada melencengnya sedikit, itu akan menyebabkan terjadi gradasi yang sedikit berbeda dibandingkan dengan yang kita desain di laboratorium. Nah, berbedanya gradasi itu akan menyebabkan kepadatan laboratoriumnya pasti berbeda. Sementara kalau kita pembandingnya tetap menggunakan kepadatan hasil desain, itu tidak akan cocok, gitu Pak. Tidak akan cocok. Kemungkinan itu yang pertama. Yang kedua, mungkin memang dari karena kebetulan kita lagi mencari-cari metode pemadatan yang cocok ini Pak. Yang pengalaman kemarin itu kita maksakan dipadatkan dengan jumlah lintasan yang ini, memang kelihatan di permukaannya terutama karena digetar, apalagi kalau digetar, ya kadang-kadang ya ikut bergetar lepas. Dan metode pemadatan ini mungkin juga kita sesuaikan, antara lain misalnya nanti dengan mengurangi beban alat beratnya, ya, tapi nanti dengan jumlah lintasan tertentu. Itu dari segi kepadatan. Juga kadar air. Kadar air, karena kita mengacu ke desain awal, begitu gradasinya berbeda, pasti optimumnya juga akan berbeda. Nah, hitungan kita mengacu ke kadar air desain awal, tapi ternyata optimum dia yang sebenarnya tidak seperti itu. Ya, walaupun pemadatannya sudah sesuai, tapi karena kadar airnya tidak cocok, kepadatan keringnya tidak cocok, maka kepadatan yang dihasil pun kelihatan nggak masuk, tapi sebetulnya mungkin masuk, tapi karena pembandingnya yang tidak sama gitu Pak, tidak sesuai. Terus yang kedua, apakah faba ini bisa digunakan? Bisa Pak. Kita udah pernah coba ini faba, terutama faba yang dari Kalimantan Timur ya. Kita coba digunakan untuk menstabilisasi tanah lempung, bahkan clay shale yang kita cobain. Dia mampu meningkatkan CBR sampai ini, yang tadinya cuma 2% CBR, dia mampu menghasilkan CBR sampai sekitar 20-an. Cuman pemakaian fly ash-nya bisa sampai 20-30%. Mungkin begitu Pak. Kalau dengan agregat, saya rasa di pedoman yang tadi kita bahas di yang pertama, juga dia punya potensi untuk digunakan sebagai bahan stabilisasi. Mungkin begitu Pak Rudi, terima kasih. Ya Pak, sebentar Pak. Ya, Ini silakan. yang saya tanya tadi Pak, apakah kecenderungan degradasi agregat di lapangan itu tidak terjadi Pak? Karena mengingat tadi dikatakan faba ini sudah bersifat non plastis Pak. Nah, kemungkinan kalau dia bersifat non plastis Pak, ketika degradasi agregat itu yang menyebabkan mungkin terjadinya kepadatan yang tidak memenuhi lagi Pak. Karena di situ apalagi kalau kadar airnya tidak seperti dengan kadar air optimum di laboratorium lagi Pak.
Tapi bisa juga dicek dengan mungkin penurunan hasil hamparan di lapangan, Pak. Penurunan itu seberapa besar, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak, baik Pak. Kalau secara visual dari degradasi, ya mungkin saja ya Pak, terutama ketika bukan saat penghamparan justru pada saat kita memadatkan dengan alat pemadat ketat. Jadi kemungkinan karena dia diketar, kemungkinan yang halusnya naik ya Pak ya biasanya ya. Nah, ini kemungkinan itu ada. Cuman kita belum setelah kita padatkan kita ambil lagi contohnya di degradasi itu setiap titiknya belum sampai ke sana kita. Termasuk analisis penurunan kita belum juga nyampe. Tapi kalau penurunan secara ini sebetulnya saya rasa enggak Pak, karena dia udah juga punya sifat punya sifat self-cementing, dia ada mengikat sendiri. Tapi kalau menurun karena bergeser ke arah samping ya mungkin. Tapi kalau vertikal ya mungkin kecil kalau menurut saya sih Pak. Tapi memang belum secara inilah, belum kita uji secara detail. Itu Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Rudi. Untuk Bapak dan Ibu yang lain, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak Sil, ini mungkin dipertegas oleh Bapak gitu ya Pak ya. Kira-kira tadi kan kita cerita pengalaman untuk sifat-sifat ini dari dua sumber nih Pak. Dari Balikpapan, yang satunya dari Banten Pak. Kira-kira kalau sumber yang lain, menurut Bapak gimana nih Pak? Apa nih kira-kira yang harus diperhatikan kalau kita ternyata punya rencana menggunakan teknologi ini, tapi sumbernya belum Bapak sampaikan. Jadi kita belum ada informasi ini. Kira-kira seperti apa nih Pak? Kalau kita mau pakai Saba, apa sih yang harus diinikan lagi? Kira-kira secara substansi harus diperhatikan, secara visual apa, nanti dari hasil uji seperti apa itu Pak. Sambil kita tunggu pertanyaan Pak. Ya baik Pak. Itu sebetulnya yang kita tampilkan memang cuma Faba dari dua lokasi ya Pak ya. Padahal data yang kita punyakan sebetulnya sudah cukup banyak Pak. Dari Sumatera Utara kita sudah pernah coba, terus dari Surabaya juga kita sudah pernah coba. Dan masing-masing istilahnya kan ini mampu menghasilkan kekuatan sesuai persyaratan minimum yang ditetapkan dalam spesifikasi. Terus spesifikasi juga itu kan kita tetapkan berdasarkan hasil kajian. Artinya ya paling tidak mengakomodasi sebagian besar Faba yang ada di kita. Nah, cuman memang nanti yang perlu dipertimbangkan pada saat pelaksanaan pengendalian mutu rutin itu harus selalu karena bukan cuma Faba aja sih. Material apapun yang kita gunakan, pengendalian itu harus selalu jalan. Kemudian pengawasan, pencampuran, penghamparan, pemadatan, pemilihan alat pemadat juga dipertimbangkan. Saya rasa begitu Pak Rudi. Tapi potensinya kalau menurut saya sih bisa. Jangankan untuk fondasi, mungkin jangankan untuk timbunan pilihan, untuk fondasi pun dia berpotensi. Mungkin begitu Pak Rudi, terima kasih. Ya, artinya maksudnya gini Pak, tadi misalnya kalau kita lihat secara visual fly out gitu Pak ya, dengan bottom up, ya itu membedakannya itu gimana sih Pak? Kalau lihat di lapangan, kalau dari foto-foto yang Bapak tadi sampaikan, ini kan apa ya namanya ya, kayaknya kalau nggak dipegang langsung gitu ya, jangan-jangan ini ketukar ini. Apa sih? Bottom-up, terbang gitu Pak. Bilang fresh, yang kemudian yang sudah diambil dari apa namanya tempat penampungan gitu. Itu kira-kira perbedaan signifikannya itu seperti apa nih Pak? Baik Pak. Kalau kalau secara visual kelihatan dari ukuran butir Pak. Kelihatan dari ukuran butir.
Kalau fly ash itu halus. Itu lolos 200-nya kalau kita uji analisis saringan itu sampai 90-an%. Tapi secara visual kalau kita pegang ya halus seperti semen. Kalau dikatakan begitu. Sedangkan bottom ash ini sebetulnya dari halus sampai kasar ada. Cuman memang lolos 200-nya relatif kecil lah, bahkan sampai cuma 1 atau 2%. Tapi dia secara distribusi ukuran butir itu setiap ukuran pasti ada. Tapi kalau secara visual memang dia kelihatan seperti pasir kasar, seperti agregat lah boleh dikatakan. Itu secara visual. Nah kalau misalkan faba ini sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau dengan distribusi ukuran butir yang cukup ini sebetulnya kemungkinan tanpa dicampur dengan bottom ash pun berpotensi untuk digunakan. Tapi walaupun tadi hasil pengujiannya masih di bawah lah kalau dibandingkan dengan ketika kita campur antara fly ash dan bottom ash. Tapi potensinya ada. Asal itu tadi, dia masih memiliki ukuran butir yang halus sebagai indikator. Begitu Pak Ruli, secara visual yang dari ukuran butir. Oke. Ini ya Pak ya, umumnya gitu Pak, kalau yang sudah kita lakukan kajian, percobaan di laboratorium, fly ash-nya ini berwarna apa ya Pak ya? Karena kan kalau lihat di isopan ini ada yang cenderung coklat ya Pak ya, ada yang cenderung abu-abu gitu. Nah, menurut tim ini seperti apa nih Pak yang cenderung coklat sampai cenderung abu-abu ini perbedaannya itu Pak? Dari sisi sifat, bisa nggak sih kita mencoba menginisiasi gitu ya, mengenali awal dari warna terhadap sifatnya nih Pak? Walaupun menurut saya ya sifat itu ya harus tetap lewat pengujian, tapi kalau bicara potensi awal, gitu, indikasi awal, bisa nggak kita lihat yang warna ini tuh cenderung akan seperti apa nanti sifatnya dibandingkan dengan yang warnanya berbeda? Itu Pak. Ada nggak menurut Bapak nih tips-tips singkat gitu Pak, praktis? Kalau warna ya, memang ya mungkin juga bervariasi ya. Ada yang tadi seperti Pak Ruli, ada warna abu-abu, ada coklat, ada mungkin yang kehitam-hitaman. Tapi itu dari segi warna. Kalau dibandingkan antara bottom ash dan fly ash, jadi fly ash itu cenderung agak gini. Kalau yang saya lihat ya agak kecoklatan ya, agak kecoklat. Bottom ash sendiri sudah abu-abu abu-abu sampai ke hitam. Nah kemudian nanti dari campurannya pun seperti itu. Tapi kalau kenapa begini warnanya berbeda itu mungkin tergantung misalnya bahan ininya, batu baranya sendiri, karena batu bara yang dihasilkan itu kan kadang-kadang bahan ininya juga beda. Ada yang apa istilahnya bituminus apalah gitu, mungkin Pak Ruli lebih paham gitu. Ada 3 jenis kalau saya tidak salah, dari 3 jenis batu bara berdasarkan bahan dasar ya, bahan dasar batu baranya. Tapi mungkin Pak Ruli lebih memahami, nah, itu mungkin bisa bantu untuk menjelasin. Terima kasih Pak. Ya baik, Pak Sil. Ini masih belum ada nih yang mau bertanya nih. Oke. Mungkin saya coba ini lagi Pak ya, saya coba gali lagi. Kira-kira nih Pak Sil, kalau misalnya ada ini, seberapa besar sih Pak pengaruh biaya logistik terhadap terhadap biaya konstruksi? Katakan kita mau bikin timbunan pilihan Pak. Ini efisien nggak kalau misalnya ternyata jarak dari sumber materialnya ini jauh Pak terhadap posisi pekerjaan. Katakan kita mau pakai fly ash,
Tapi di daerah yang kita mau bikin jalan ini untuk timbunan pilihannya nggak ada PLTU. Menurut Bapak cocok nggak nih Pak kalau mau pakai tadi abu batu bara? Oh ya, ya betul Pak, betul. Memang paling efektif kan ketika apa namanya rencana pemanfaatan faba ini untuk perkerasan, idealnya kita menggunakan faba dari sekitar lokasi kan Kak kita. Nanti mungkin terkait dengan biaya transportasi misalnya. Tapi begitu kita harus mendatangkan faba dari tempat yang jauh, ya mungkin nanti kita tinggal kita bisa bandingkan kalau kita menggunakan faba dari tempat yang cukup jauh kira-kira berapa, kemudian dengan menggunakan material biasa yang juga ngambilnya cukup jauh kira-kira berapa. Tapi ya saya rasa ini ya, itu memang belum sampai ke sana lah kita ya Pak. Mungkin sudah ada analisis itu tapi belum sempat saya coba membaca itu. Tapi idealnya memang kita menggunakan faba yang relatif dekat dengan lokasi penghamparan. Di samping nantikan biaya transportasinya juga dari segi apa namanya pengangkutan aspek-aspek yang inilah Pak yang apa ya istilahnya. Yang ditakutkan kalau nanti dia pengangkutnya terlalu jauh, jadi degradasi tadi seperti yang disampaikan Pak Rudi, degradasinya juga mungkin walaupun nanti di lapangan juga tetap harus dicampur ulang. Kemudian dari abu, ya memang semuanya sebetulnya masih bisa diatasi ya karena nanti intinya ketika mau diangkut ke lapangan sebaiknya memang harus dibasahi dulu secukupnya, untuk menghindari debu berterbangannya fly ash terutama. Tapi kalau berapanya belum sampai ke sana saya. Ya, terima kasih Pak. Artinya kalau memang di daerah kita cukup dekat lokasinya ya ini akan sangat ekonomis ya Pak ya, bisa menggantikan karena dari sifat-sifat mau beda-beda sumbernya pun karena bisa direkayasa ya Pak ya, ada campuran-campuran yang bisa menghasilkan sifat optimum ini bisa digunakan. Tinggal kita nanti ya hitung-hitungan tadi. Karena prinsipnya kalau faba ini kan kalau diangkat dari PLTU artinya biaya materialnya gratis ya Pak ya. Komitmen dari PLTU-nya seperti itu. Nah, tinggal memikirkan logistiknya nih berapa biaya angkut yang ada hubungannya dengan jarak tentunya. Ya, kalau kemarin di Bandung nggak ada PLTU, kita ambilnya dari Banten gitu ya Pak ya, yang paling dekat. Dan ternyata memang sangat signifikan pengaruhnya itu. Apa namanya? Biaya logistik ini terhadap total biaya secara keseluruhan untuk material timbunan pilihan. Ya, betul. Oke, Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Oh, Pak Rudi lagi nih kelihatannya nih. Silakan Pak Rudi. Tanya Pak, lagi tadi dikatakan faba ini agak mengandung sifat-sifat semen titious ya Pak. Yang saya mau tanya Pak, ketika penghamparan di lapangan ini, apakah ada dilakukan pengendalian terhadap suhu Pak? Karena dia mengandung semen titious, takutnya ada peningkatan suhu terjadi Pak semacam crack di lapangan kalau tidak dikendalikan Pak. Terima kasih Pak. Ya, gimana Pak Sil? Ini sama nggak? Mungkin ringkasnya gini Pak, sangat signifikan nggak bedanya antara beton sama beton itu? Kalau beton tadi betul. Kalau ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan seperti itu nggak Pak? Dengan tadi semen titiusnya berupa kapur gitu ya, berupa silika. Masih rawan nggak terhadap peningkatan temperatur? Kalau menurut Pak Sil nih, nanti saya tambahkan kalau menurut ilmu beton.
Kalau pengalaman kami di lapangan sih kelihatannya enggak ada pengaruh dari suhu. Cuman yang berpengaruh itu asal jangan sampai dilakukan pada saat hujan aja. Tapi kalau temperatur udara saya rasa tidak, karena justru dia akan efektif Pak kalau pengalamannya saya, terutama di lab lah. Dia dikasih kesempatan untuk bereaksi dulu, untuk bekerja dulu, baru kita padatkan malah lebih stabil dan kekuatannya pun ini. Dibandingkan kita dalam kondisi istilahnya Pak, begitu dicampur air kita kita padatkan, malah kalau menurut saya ya akan lebih efektif kalau pemadatannya dilakukan pada ya selang waktu mungkin berapa jam atau 1 hari bahkan, untuk membantu memudahkan pemadatan sebetulnya. Kalau dari kekuatan ya menurut pengalaman kita saya rasa pengaruhnya relatif, karena dari kandungan ininya juga sebetulnya masih di bawah 10% ya. Ada yang lebih dari 10% dari kandungan apa istilahnya CaO ya. Dan saya lihat nggak terlalu punya pengaruh yang signifikan. Kalaupun ada ya mungkin langsung. Mungkin gitu Pak. Pengalaman aja ini Pak. Artinya tidak ada ini ya, ada pengaruh betul. Jadi ini Pak, kalaupun nanti di pekerjaan beton digunakan fly ash, gitu ya, justru itu yang memberikan solusi terhadap tadi kekhawatiran kita akan terjadinya peningkatan temperatur pada campuran. Ya, karena begitu semen sama air bereaksi, isotermal gitu ya, melepaskan panas. Nah, tapi kalau semennya sedikit digantikan dengan fly ash, maka itu langsung turun drastis temperaturnya. Apalagi ini gitu ya. Nah, nggak pakai semen, karena kalaupun kita pakai semen nanti untuk pelaksanaan lapis fondasi, misalnya karena ada batasan nilai UTS, pencampuran dengan semen ini dilakukan di lapangan, sehingga memang membutuhkan alat yang namanya macam reclaimer gitu ya Pak Sil ya, jadi nggak bisa dicampur di plant, gitu, harus dicampurnya di lapangan, gitu. Seperti itu. Jadi kekhawatiran terhadap ini ya lebih dari semennya nanti, tidak dari material fly ash dan bottom ash-nya. Seperti itu Pak Rudi. Terima kasih Pak. Oke, sekali lagi nih masih ada pertanyaan? Atau misalnya kalau kaitannya dengan ini yang sebelumnya juga masih boleh nih. Dengan materi sebelumnya, karena materinya masih sama nih. Pak Sylvester. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri saja ya. Oke, walaupun ini sayang sebetulnya masih cukup panjang waktunya, tapi kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan secara langsung, tidak apa-apa, nanti ini bisa juga lanjut ya, korespondensinya bisa langsung bertanya ke Pak Sylvester gitu ya. Kalau Pak Sil aktif email PU-nya Pak Sil? Nah Pak? Email PU-nya Bapak aktif? Aktif Pak. Oke, nah, jadi silakan nanti ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan kaitan dengan penggunaan material lokal, penggunaan fly ash dan bottom ash, ini bisa ditanyakan ke Pak Sylvester. Email PU-nya gampang, Sylvester nanti belakangnya ganti gitu ya. Kalau pakai Bapak dan Ibu yang pakai Gina, ini akan sangat mudah menghubungi.